Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa kotak persembahan. Kalau Anda memberi persembahan kepada Tuhan, dimasukkan dalam kotak ini. Dan kotak ini kemudian kadang rawan kalau sudah berhari-hari, riskan orang meliriknya, mencungkilnya, dan membawa lari isinya, atau bahkan dengan kotaknya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama gereja memperingati peringatan wajib Maria dipersembahkan kepada Allah. Dan bacaan hari ini ternyata Yesus sedang berdoa, merenung di bait Allah. Dan dia ketika mengangkat mukanya melihat banyak orang kaya memberi persembahan di kotak persembahan dengan kelimpahannya, dengan uang yang banyak. Tetapi ada seorang janda miskin, dia hanya memasukkan ke dalam kotak derma 2 peser, uang yang jumlahnya kecil dibandingkan orang-orang kaya itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, orang-orang kaya itu dengan enaknya dia menunjukkan kepada orang yang ada di situ berapa yang dipersembahkan kepada Allah di dalam persembahan, kotak persembahan di bait Allah itu. Tetapi janda itu datang dengan sembunyi-sembunyi dan dia hanya memasukkan kotak persembahan itu uang 2 peser. Maka kemudian dia memasukkan dengan pelan-pelan uang itu dengan malu-malu. Tetapi Yesus kemudian menanggapi, "Aku berkata kepadamu, derma janda miskin itu, wanita miskin itu lebih besar daripada orang-orang kaya itu, walaupun 2 peser. Karena apa? Karena 2 peser itu adalah biaya hidup sehari. Berarti kalau dia memberikan seluruh uang dari kehidupan hari itu, dia tidak makan atau paling nggak akan menderita di hari itu. Karena uangnya sudah habis dimasukkan dalam kotak persembahan. Tetapi orang-orang kaya itu karena dia punya kelimpahan, dia hanya memberikan walaupun lebih banyak dari wanita itu, tetapi sebetulnya lebih sedikit nilainya. Karena dia sudah aman dengan uang, harta, dan juga kelimpahan yang lain. Maka walaupun jumlahnya lebih besar 2 peser, tetapi mereka hidupnya tidak pernah terancam karena kelaparan. Mereka masih mempunyai tandon-tandon, simpanan-simpanan kekayaan yang membuat mereka nyaman. Sementara wanita itu dia hanya 2 peser, tetapi sungguh-sungguh besar nilainya karena hidup dan makannya dalam hari itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat bagaimana Yesus memberi pengajaran kepada murid-muridnya. Bukan jumlahnya, bukan formalitasnya, tetapi kesungguhannya di dalam mempersembahkan diri kepada Tuhan. Mungkin bentuknya kecil, mungkin pelayanannya kecil, tetapi karena kesungguhan hati, maka dia menjadikan sesuatu yang membuat dia bermakna. Saya teringat ada seorang tukang ojek di salah satu pangkalan. Waktu itu belum model ojek online, tetapi ojek pangkalan. Dia mangkal di seberang sekolahan, salah satu sekolah SMP. Kemudian setiap budalan sekolah atau bubaran sekolah, dia selalu di tengah jalan standby, siap menyeberangkan siswa-siswa karena memang jalannya padat sekali dan sering kecelakaan di situ. Pengemudi pas tancap gas, tetapi anak-anak yang sedang nyebrang kadang harus berhenti di tengah jalan karena dari sisi sebaliknya jalanan padat, tetapi dari sisi kirinya
jalanan sudah kosong, maka dia masuk dan berhenti menunggu kosongnya dari sisi kanan di tengah jalan. Yang sering membuat anak itu tertabrak karena banyak motor atau mobil yang ingin menyalip, ingin mendahului atau memotong mobil lain, motor lain, tanpa melihat bahwa ada orang di tengah-tengah. Maka tukang ojek itu selalu menyeberangkan anak-anak. Apalagi kalau anak-anaknya kelihatan tidak bisa nyebrang, tidak berani, culun, maka dia akan lebih aktif lagi. Semua dilakukan dengan totalitas. Karena apa? Ternyata anaknya yang dulu sekolah di SMP itu pernah tertabrak sehingga dia trauma kalau ada orang lain yang tertabrak juga dan akhirnya meninggal. Bagaimana perasaan orang tua itu? Maka dia menganggap orang yang menyeberang itu walaupun tidak dikenal adalah seperti anaknya sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, pengorbanan yang kecil sederhana hanya sekedar menyeberangkan anak, tetapi karena dilakukan dengan hati, dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam keterbatasannya, karena pada saat itu juga dia bisa diserobot antrian untuk menerima penumpang dari ojekannya, tetapi dia merelakannya demi menyeberangkan anak-anak yang notabene bukan anak kandungnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita kumpulkan derma, bukan derma banyaknya uang, banyaknya kekayaan, tetapi kesungguhan hati kita, kerelaan kita, persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dari situ kita akan menunjukkan betapa kita mencintai Tuhan, betapa kita mencintainya melebihi segala sesuatu, harta kekayaan, dan juga melebihi apa yang sudah diberikan Tuhan pada kita sebagai berkat yang melimpah yang kita terima. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.